kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung hari Jumat ba'da asar, waktu ijabah doa, jangan disia-siakan. Kita memohon dengan berkah sholawat yang akan kita baca bersama-sama, semoga jamaah Masjid Babul Jannah, kaum muslimin pun berada, semoga Allah berikan kesehatan, sehat lahir batinnya, bahagia juga lahir batinnya, panjang usianya, berkah rezekinya, rumah tangganya sakinah mawadah warohmah, anak keturunannya sholih dan sholihah, istiqomah dalam beribadah, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan dan kemaksiatan, diluaskan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, berkah, berlimpah untuk bekal ibadah. Dan kita semua semoga diberikan kemudahan oleh Allah bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi rabbi jalla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cukup bagiku hati ini hanya milik Allah. Rahmat Allah untuk Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasalukal ijabah wal barakah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Uminailah yang telah mengirim kita sholawat. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita membaca sholawat senantiasa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah ibu, kita masuki acara inti, yaitu kajian fikih yang akan disampaikan kepada Bapak Imam kita, yaitu Bapak Maulid Al-Aziz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bihi amin ya rabbal alamin. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita manfaatkan. Allah kasih sehat kita, Allah kasih panjang umur kita, kita manfaatkan dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita kehidupannya penuh barokah. Amin. Dan tentunya juga di akhir hayat nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan yang habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, para nabi tabi'atnya, dan juga sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita ini kemarin sampai mana? Najis. Masalah najis ya, kalau nggak salah. Najis. Yang mana najis itu ada yang mughalladhah, ada yang mukhaffafah, ada yang mutawassithah. Najis mughalladhah itu najis yang berat. Kemarin sudah disampaikan tata cara untuk menghilangkannya juga ya. Jadi tujuh itu salah satunya dengan tanah. Silakan tanahnya mau di awal, mau di tengah, mau di akhir ya boleh. Yang penting tujuh itu tanah, kemudian enamnya air. Ya, tanah itu mau langsung tanahnya atau tanah dicampur dengan air dulu, yang penting ada tanahnya. Ya, yang penting ada tanahnya, itu jelas. Caranya seperti itu. Kemudian mukhaffafah itu adalah najis yang ringan, yang paling ringan. Itu kalau zaman sekarang ini kayaknya susah. Karena najis yang ringan itu adalah air kencing anak bayi yang belum 2 tahun umurnya tapi laki-laki. Ya.
air kencing anak bayi laki-laki yang belum 2 tahun umurnya dan belum konsumsi apapun kecuali ASI. ASI. Kayaknya kalau zaman sekarang ini baru brojol aja udah pakai apa? Susu formula. Supor. Ya, kadang seperti itu ya kan gitu. Kalau misalkan disesar kan seumpamanya disesar, ternyata memang nggak keluar ASI, langsung pasti dikasih Supor. formula. Berarti walaupun anaknya laki-laki sudah nggak ini lagi apa? Nggak mau apa lagi, ya? Nggak mau apa lagi karena sudah bukan ASI lagi. Jadi kalau yang memang masih pakai ASI, anak laki-laki, bayi laki-laki belum mengonsumsi apapun, nah kencingnya itu termasuk najis mukhaffafah. Jadi kalau misalkan kita lagi gendong, ya ternyata kencing, tapi sekarang ini udah manja semuanya punya gendong karena pakai pepes kan? Iyalah Pak Imam, menyesuaikan. Iyalah. Kalau zaman dulu kan mana ada. Jadi dikencingin sama anak bayi itu udah biasa. Kalau sekarang kan pakai pempes nggak anak kan gitu. Baru mau dia. Nah, karena ribet. Nah, kalau seumpama memang kena itu, ya kena kencing anak laki-laki masih bayi itu memang yang belum makan apapun kecuali ASI, tidak harus dicuci, ya, tidak harus dicuci. Jadi air kencing itu cukup gini aja, air pakai air gini kan. Kira-kira misalkan air yang basah itu yang basah kena air kencingnya itu, nah itulah pakai air itu digini-gini kan. Nah, jadi nggak harus dicuci. Cukup dengan air gini-gini kan. Ciprat. Tapi jangan cuma gini-gini. Enggak. Jadi air itu batasnya sebagaimana. Itulah batas. Ini ribet kali nyuci aja. Ya, paling kalau kita Ribet kali mending cuci. Tapi kan hukum harus disampaikan. Jelaskan. Nah, jadi memang itu apa? Cuma memang sudah jarang, sangat jarang. Nah, yang ketiga itu mutawasithah. Tadi yang berat dan yang ringan. Sekarang itu mutawasithah, pertengahan. Inilah yang memang dalam keseharian ini yang memang selalu istilahnya sering nampak kita ataupun memang berada dalam kehidupan kita. Ya, semua yang namanya air kencing, mohon maaf, ataupun baik dari depan ataupun belakang, kotoran itu baik yang cair ataupun yang Membatu. cair. Maksudnya gimana sih Pak Imam? Padat. Cair dan padat. Namanya kotoran dari siapapun, dari manusia ataupun dari hewan, itu najis. Ya, selain yang memang mughaladzah ya. Selain yang mughaladzah. Yang mughaladzah itu dua hewan itu. B1, B2 itu mughaladzah. Ya. B1 ataupun B2 itu mughaladzah, baik itu air kencingnya ataupun itu udah jelas. Jadi caranya pun sama. Cuma dua hewan itu. Dua hewan itu cara menghilangkannya harus dengan 3 kali. Tapi selain itu hewan apapun kotorannya itu najisnya mutawasithah, pertengahan, alias tidak harus 7 kali, tapi harus perhatikan ya. Najis mutawasithah itu cara menghilangkannya harus dihilangkan dulu datnya, warnanya, baunya, sama rasa. Jadi yang 3 ini jangan sampai lupa. Maksudnya datiahnya dulu, tahu dat ya pokoknya bentuknya lah. Najisnya. Benda. Bendanya. Lupa.
Jadi rupanya harus hilang, kemudian baunya juga, rasanya juga. Ya siapa tahu mau dirasa dulu kan? Dati ya najis. Iu. Ya. Rasa-rasa. Nah itu harus dihilangkan dulu, baru kemudian disucikan dengan air. Jadi kalau misalkan begini, Pak, bagaimana kalau misalkan langsung pakai lap basah, gitu kan? Langsung dilap ini. Nah itu belum masuk kepada mensucikan, karena itu baru menghilangkan najisnya. Ya, belum mensucikan, baru dalam rangka menghilangkan najis saja. Jadi disucikannya belum, masih najis. Walaupun memang sudah nggak nampak lagi. Contoh mohon maaf nih, kencing anak-anak yang selain anak yang tadi lah, walaupun bayi atau bayi perempuan, karena perempuan itu pas waktu memang mutawasito, ya. Jadi bayi perempuan dokumen itu najisnya mutawasito dan itu harus disucikan. Jadi misalkan di lantai ada kencing, ya, itu terkadang, mohon maaf ya, kenapa kencing ya? Aduh anakku pinter, kosong celananya itu kan. Kuel di situ air kencingnya tuh. Masuk mesin cuci. Sampai apa? Ya sampai kering. Sampai kering. Makin najis. Ya itu najis. Karena celananya pun najis, di situ pun najis. Ya walaupun kering, udah nggak ada bau Pak. Ya berarti memang secara bentuknya ataupun cairan air kencing udah nggak ada, cuman belum suci, ya belum suci. Jadi ibu mau seumpamanya mau sholat di sini itu udah nggak bisa karena masih najis. Ya. Caranya kalau najis mutawasito itu hilangkan dulu bentuknya, hilangkan dulu barangnya, termasuk juga baunya, baru di situ disiramkan air, disucikan, ya. Nah itu pun tidak harus disiram air 1 ember, tidak harus. Wah ini harus disucikan, disiram nggak di rumah tuh pakai ember? Tidak harus. Jadi cukup begini ibu, kalau mau mensucikan ini, saya contohkan kan. Atau kalau mau ada, mohon maaf ya, ada kotoran ayam ataupun apa, dihilangkan dulu tuh. Itunya Dati ya. Ya bentuknya baru. Kalau memang sudah nggak ada nampak sekali, warnanya pun udah nggak ada, tapi ada baunya, masih ada baunya. Maka caranya gini, ya pakai air gayung, nggak harus 1 gayung diginikan, tidak, ya diginikan aja. Kira-kira yang lingkaran najis kena itu berapa? Seukuran, ya. Mungkin kalau mohon maaf ya, kalau kayak kan segini, ya kita gedekan sedikit, tambah air kan. Nah habis itu dikeringkan lah. Kalau ternyata masih ada mungkin bau-baunya, siramkan air lagi sampai 3 kali. Tapi kalau ternyata sekali saja pakai air itu sudah hilang semuanya, cukup 1 kali. Paham Bu? Tapi jangan gini juga, set air gitu, belum dilap, tambah lagi. Iya, jadi melebar. Lepotan. Jadi 3 kali maksudnya itu adalah ya air, kemudian lap garing, lap kering, kalau masih ada kasih hidung lagi,
Ulang lagi, kalau masih ada kasih lagi. Kalau masih ada pakai sabun dulu. Kalau sudah 3 kali dikasih air, dilap, masih ada bau-baunya, maka dikasihlah air sabun atau pakai sabun, digosok pakai sabun, kemudian baru ditambah air lagi. Berarti kan tadi sudah 3 air nih, kasih sabun, belum dihitung 4 kalau pakai sabun. Kasih sabun tuh, maka tambah 2 kali lagi airnya biar ganjil. Jadi yang air keempat itu untuk menghilangkan sabunnya juga, keringkan. Baru yang kelima itu untuk mensucikan terakhir. Udah pakai sabun masih juga bau, gak usah terus-terusan sampai 100 kali, cukup ya. Mampu. Kalau sudah pakai sabun itu, tapi kayaknya kalau untuk kotoran-kotoran itu nggak sampai ini kali ya. Nah itu. Jadi dalam hal mensucikan itu, kalau yang 3 kali masih ada bau-baunya, kemudian pakai sabun, air sabun, ya, atau digosok pakai sabun, disiram lagi air bersih. Jadi yang keempat tambah yang kelima diganjilkan. Selesai. Kalau masih ada bau, itu sebenarnya bukan dari situ, karena sebenarnya baunya itu yang nyucinya itu belum mandi. Untuk mengetahui bau-baunya emang harus dicium. Ya memang harus dekat. Oh, contoh ada tai kucing, berarti harus gini. Ya, memang begitu. Oh iya ya. Ya. Nggak perlu nempel juga kan ini. Memang harus begitu. Ya, yang nggak boleh itu kalau masih ada barangnya, dan tahu ada barangnya di sini. Itu masuk. Rajin kali. Ya. Cium Udah tahu mencium. ada barangnya masih itu lagi. Cium mencium. Ya. Jadi kalau memang sudah 3 kali sudah itu aja nih. Tapi ya secara normalnya kan, kalau mohon maaf ya, kalau kotoran itu normalnya nggak harus deket pun pasti kecium lah, nggak harus digini pun pasti kecium namanya kotoran itu. Ya, buktinya apa? Kotoran kucing di sana, saya di sini, nyampe juga. Ke bawah angin. Ke bawah angin. Hah? Semilir angin. Ya, itu dia. Nah, itu di antara. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini nanti termasuk nanti ibu harus perhatikan nyuci pakai mesin cuci. Untuk yang tadi mukhafafah, Bi, yang anak kecil yang belum 2 tahun, terus belum minum apa-apa kecuali asinya. Nah, kalau udah ditahnik gimana? Tahnik? Berarti Tahnik itu nggak termasuk makanan ya? Jadi masih berlaku mukhafafah. Ya. Tahnik itu pakai apa? Kurma. Ya, kurma, kemudian di kurma Tikunya. Tikunya. Dagingnya Dagingnya aja lah maksudnya. Ya iyalah, masa bijinya, Bi. Jadi tikunya biasanya ditahnik itu sama Kiai, gitu kan? orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Biasanya kalau misalkan anak bayi itu kan, itu memang bagusnya gitu kan. Ada orang soleh itu minta datangkan sambil bawa kita bayi dulu, kemudian inilah kurma. Makanya kalau punya pas memang punya bayi itu, siapkanlah kurma itu. Kurmanya ya kalau bisa kurma yang bagus, Acua. yang istilahnya yang lembut, jangan kurma Kolas. apa yang memang isinya gula semua. Ya, jadi kemudian minta ditahnik, nanti dia itu Mendoakan. ini kan umumnya itu ada doanya. Umumnya itu yang diajarkan Nabi pun begitu. Ya. Tujuannya apa? Supaya anak menjadi anak yang manis tutur katanya, manis akhlaknya. Jadi gini, Nah, dilodetkeun. ya, jadi habis itu
Masukin Kita ke itu dimasukkan ke sana. Jangan cuma begini, tapi dimasukkan, lak-lak. dimasukkan ke dalam. Begini ya. Tidak ada. Nah, Langit-langit. langit-langitnya. Jangan udah rumahnya gede. Si kita itu penting ini. Ya. Ya, tapi kadang ini masih orang awam itu kayak kurang ini gitu. Jadi dikiranya Ya. nggak higienis kan dari mulut orang ya. Ini kan lebih ke berkah. Jadi gini Ibu. Mungkin kalau kita ini dari mulut orang, ya. Mungkin kalau orang biasa ya. Tapi kalau misalkan seorang yang memang Ahli zikir. ahli ibadah, ahli zikir itu mohon maaf beda. Ya. Itu akan insya Allah menjadi Barokah. Makanya kalau misalkan kalau di kampung begitu, kalau misalkan punya bayi itu ke kiai itu ataupun apa namanya datang silaturahmi kiai ataupun ini orang yang dituakan ataupun yang dijadikan tokoh ustaz itu langsung bawa kurbannya mohon minta tahnik seperti itu. Kalau di kampung seperti itu. Ini karena di sini kan belum biasa dan juga kadang takutnya Enggak katanya, enggak usah dinina ngerokok gitu. seperti itu. Jadi sekali kan. Padahal dengan insya Allah. Tuh. Nah ini dalam hal untuk menghilangkannya sudah bisa dipahami ya. Insyaallah. Bisa dipahami. Kalau misalkan ada air kencing itu hilangkan. Nah dalam mutawasitoh itu adalah namanya hukmiyah dan ainiyah. Jadi najis yang masih ada bentuknya, ada najis yang sudah nggak ada bentuknya, tapi masih tetap najis. Itulah kayak tadi air kencing, ini kan najis air kencing, sudah dilap pakai lap kering, ya itu sudah nggak ada air kencingnya, karena sudah kering, udah dilap pakai air. Nah itulah karena barangnya sudah enggak nampak tapi najisnya masih ada. Kenapa? Karena belum disucikan. Makanya namanya adalah najis hukmiyah. Hukumnya najis wa padahal datiannya bentuknya sudah tidak ada. Kenapa masih najis? Karena belum disucikan. Kayak air kencing sudah pakai lap kering set, udah enggak ada. Udah kering, dicium pun sudah nggak bau lagi, rasanya dijilat itu umpamanya, ya, memang udah nggak ada rasa lagi, tapi karena belum disucikan tetap najis, makanya disucikan inilah pakai air, begitu, ya itu najis hukumnya namanya. Kalau najis airnya itu ya masih ada bentuknya, masih ada barang. Nah ini yang paling diinginkan Ibu adalah dalam hal kadang kalau nyuci ini, ya kan, ini harus memang disampaikan terus, takutnya kan lupa ataupun mungkin belum terlaksana atau memang belum pernah dengar, ya. Masih banyak nyuci itu untuk mengirim air, tapi kalau sekarang rata-rata mesin cuci ya Bu ya. Mesin cuci. Dan kalau misalkan nyuci di laundry pun, kalau orang laundry itu kan belum tentu juga paham tentang fikih. Ya, kalau mau ke laundry pun pastikan baju kita itu suci. Ya, kenapa? Karena orang laundry itu kan nggak paham fikih. Main masukan aja disatukan, ternyata di situ tidak mensucikan, udah kering disetrika, barang itu, baju itu memang bersih, tapi mutan najis, masih tidak bisa dipakai untuk sholat. Ya. Nah ini Ibu biasanya mungkin rata-rata kan yang mesin cuci 2 wadah ya, rata-rata. Ada yang 1 wadah, ada yang muter aja kan. Kalau yang muter aja memang di situ bilas, di situ juga ringin. Nah, pokoknya semua di situ.
Ya. Nah ini kalau pengen aman, pengen aman. Baik yang satu ataupun yang dua itu sama aja. Kalau pengen aman, terutama ini yang satu ini, kalau yang dua masih gampang untuk bisa memisahkan. Kalau yang satu ini, ya kadang belum tidak mudah untuk bisa memisahkan. Jadi kalau pengen aman dalam hal nyuci di mesin cuci, baik yang satu atau yang dua, pastikan dulu baju itu tidak najis. Ingat, kotor belum tentu najis. Ya, kotor belum tentu Najis. kotor karena mungkin keringat ataupun kotor karena memang dari the kill of the woman. Ya, mungkin karena ibu nggak mandi sebulan, jadi kan dakinya itu masya Allah. Jadi kotor baju tuh, atau mungkin habis duduk di mana kena kotor, atau mungkin kena tanah. Tapi selama kita yakin nggak kena najis kok, nggak ada najisnya, nggak masalah. Ya. Ini yang jadi masalah, mungkin khawatirnya, mohon maaf ibu, biasanya yang najisnya itu kalau mungkin anak kecil mungkin ya baju pun bisa najis karena mungkin kencing. Laki-laki ataupun perempuan, kadang ini laki-laki nih, karena saya ngalamin juga kecil. Ya, laki-laki itu kadang kalau lagi kecil itu kencing tuh gimana? Nggak Nggak cebok. nggak cebok, yang penting kan bisa keluar. Terus udah gitu udah selesai langsung masukin lagi. Ya laki-laki mah gempil lah. Ya laki-laki gempil. Jangan dibayangin. Nah otomatis itu kan belum cebok tuh. Sisa itu pasti kena celana. Pasti berarti celana itu Najis. Ya. Jadi kalau bisa itu sebelum dimasukin itu ibu siram dulu. Ya, sucikan dulu. Jadi gini gampang lah. Jadi kalau mau nyuci ini pisahkan. Yang mana yang memang ibu yakin suci, yang kira-kira biasanya kalau perempuan ataupun bapak-bapak pun biasanya yang kena najis itu daleman. Nah, daleman pisahin aja. Ya. Semua daleman. Ya. Daleman itu mungkin karena Keputihan. lah ataupun apa, ya. Itu kalau kita yakin memang setiap hari dalam saya oke aja, nggak masalah. Maka memang kalau bisa dipisahkan. Yang memang nampak di situ khawatir memang akan najis, maka dipisahkan. Masukkan yang memang tidak ada najis, yakin masukkan dua. Yang ada kira-kira kita najis ini, ibu pakai air dulu. Ya, air dulu, tapi airnya jangan begini bu, jangan begini nih, awas hati-hati. Mana ini ember, contoh ember, Iya. ember ada air suci. Iya. Jangan gini, ini najis nih, yang ini udah masuk nih. Cucikan dulu, masukin ke ember, ya jadi itu najis semua. Harus air yang mengalir. Ingat. Jangan begitu. Air sudah ada airnya nih, suci nih. Ini kata Pak Imam katanya harus Pisahkan. dipisahin, disucikan dulu. Airnya begini, masukin sini, masukin gini, baru masukin. Ya, nambah najis. Najis semua. Karena air satu ember itu air yang kurang dari 2 Ulah. Ya, jadi caranya apa? Pakai kayu, begini, ya. Kan kalau cuma daleman kan bisa lah pakai satu tangan itu kan. Nah, gini, udah yakin, dah masukin. Nah, jadi begini.
Tapi jangan juga dingin-dingin di atas ember. Oh kata Pak Imam, Pak, kayu dia. Siram di atas ember. Di atas ember pula. Sama juga. Ya, ingat nih. Jadi caranya itu jangan seperti itu. Jangan masukin ke ember tersebut, tapi memang ini kan dijauhkan dari air tersebut, takutnya nanti kena ke ember. Nah, itu gampang ya, paham tak? Gimana? Jadi kali, oh itu enak. Oh ya, kan itu malah tidak liwak pula. Enak di alim. Kalau di kampung itu di kali, mohon maaf ya Bu ya, kali besar kan, bening, ya. Kali besar itu Bu, enggak jadikan istilahnya najis itu enggak jadi. Mohon maaf ya, kita nyuci di sini, ternyata, masya Allah, ada emas. Kuning berlayar. Kuning mengambang. Si kuning mengambang. Ibu namanya sungai besar, panjang, ngalir. Jangankan sungai, itu air 2 kula itu kan 60 cm lah jarak. Ini apa? Ngalir kecil aja. Ngalir pula, maka nggak masalah. Ini aja. Oh emasnya hanya 20 emas, mohon maaf. Gitu kan. Lewat boleh. Lewat aja, nggak apa-apa. Karena air itu kan ngalir terus. Asal jangan diambil, jangan dikucek-kucek ya Bu ya. Ya. Jadi kebayang. Ya iyalah si emas jadi aktor utama. Ternyata di situ memang orang aja. Kita lagi Iya. dia malah kebelet di situ. Ya nggak apa-apa. Yang penting pas itunya lewat, pikirkan. Mana mencret lagi nya. Iya. Ya nggak apa-apa kalau di sini itu lebih apa? Tenang. Tenang kalau yang di sini. Kayaknya kalau dalaman mah lebih tenang dipisah semuanya ya. Ya. Bahkan dalaman anak kecil karena suka lari-lari itu cairan itu kalau bibah gitu. Ya. Memang itu pun. Pokoknya kalau misalkan kalau bisa. Kalau perempuan itu memang kalau lebih. Nyuci itu untuk anak-anak ataupun dewasa itu kalau bisa. Kalau anak dewasa kan kita tahu nih enggak apa. Enggak Iyalah. najis nih. Jadi jangan langsung main 1 jam aja. Main 1 jam aja. Kalau pengennya simpel. Iya itu kan keputihan. Tapi kalau ribet sebenarnya disatukan boleh. Oh, itu mah nggak apa-apa, bekas itu. Namanya bekas. Ibu banyak air nanti. Yang penting kan lendirnya. Iya. Bagaimana sudah terlanjur? Punya kita pun kadang kuning-kuning. Sudah terlanjur 1. Udah terlanjur apa? Menyatu. Ya. Udah terlanjur. Nah kalau yang mutar 1 ini saya kan nggak tahu nih pertama yang ini kan itu apa dulu. Kalau yang 2 enak. Kalau yang 2 itu karena ada batas air. Ya, jadi kalaupun air terus-terusan itu pasti Mengalir. tumpah. Itulah enak. Kalau yang 1 itu pakai air kan? Asal berarti. Kontrol kan pakai air kan? Bu Yen aja nggak nge. Abinya yang memanggil. Asal jangan ini. Bu Yen. Iya harus kontrol air, kontrolnya pakai air kan? Asal jangan bersentuhan dulu dengan sabun. Ya kan? Iya, jangan dulu bersentuhan dengan sabun. Jadi begini. Mengalir dulu air. Memang sudah terlanjur saya kasih tahu dulu. Jadi kalau memang. Tapi kalau celana dalam langsung masuk lendirnya nggak hilang itu. Ya mohon maaf ini kayak ibu kayak Gigi, maksudnya kayak jorok, tapi ini harus tahu ya. Begini. Kalau yang nggak punya anak kecil ya aman, insya Allah kalau begitu ini. Ini yang kadang yang anak kecil masih bayi, ya mungkin mau mabuk, ya kadang kan masih nempel di apa? Pempes, cancut. Kena ya itu celananya, Iya. atau kena Celananya. terpal. Parnel. Apa
Perlak. Iya, Perlak. kain. Nah, itu kadang mungkin kelupaan masuk ke situ, ternyata di situ, nah itu harus diinikan dulu, Diamankan. diamankan dulu. Ya, jadi caranya begini kalau untuk yang tubuh, begini caranya, air masuk, jangan dikasih dulu apa? Sabun. Ya, airnya masuk jangan dikasih dulu sabun sampai air itu nyampe batas ini. Ya, Batas pokoknya melebar. Nah, itu caranya itu untuk menghilangkan najisnya. Paham kan? Ya. Jadi baju sudah ada di dalam, udah tercampur tuh. Air masukin sampai batas ini. Kan biasanya kalau ada airnya itu kan terangkat apa tuh? Baju tuh. Ya otomatis nggak tenggelam semua, terangkat. Maka kalau seperti itu, ya harus diputar karena biar semua apa? Alir air. Ke dalam. Jadi si najis itu bisa ini semua. Nah jadi ketika sudah si air udah di atas itu, ya si airnya jangan dimatikan dulu, putar entah mungkin setengah menit ataupun 1 menit. Jadi biar keputar, ya air terus jalan, tapi nggak harus lama. 1 menit atau setengah menit nggak apa-apa, cukup. Yang penting si najis itu dengan air terus-terusan sampai tumpahnya setengah menit atau 1 menit, insya Allah jadi suci. Gitu. Tapi kalau untuk lendir, untuk lendir itu kan tipe mesin cuci itu kadang ada yang kalau udah banyak itu macet gitu, nggak seret gitu. Nah jadi untuk yang berlendir itu khawatirnya tidak hilang dengan diputer itu, jadi mending diambil aja dipakai tangan karena nanti kan hilang. Kalau yang memang berlendir, yang suka berlendir lah tahu sendiri lah. Ya. Dengan demi keamanan. Ya, jadi kalau misalkan ibu-ibu yang keamanan PBB. Kalau yang itu kembali kepada kalau yang misalkan berlendir itu, ya itu memang harus direndamkan dulu, dalam arti dia kan direndam dulu supaya terbuka mudah nanti ketika diputar itu pas, ya. Nah, tapi kalau bagusnya sih kalau yang berlendir sikat aja dulu. Kucek aja. Ya, ini dulu. Soalnya nempelnya kuat itu. Jadi paham ya? Paham. Ya. Insyaallah. Jadi kalau misalkan yang najisnya memang nempelnya kuat itu kalau bisa disikat dulu sebelum dimasukkan. Ya. Itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ingus itu kan kotor tapi suci ya, Bi ya. Terus cile itu tai mata, upil. Iya. Iya, ini kan lagi menjelaskan. Contoh lagi sholat bersin, orang lagi pil kan bersin gitu. Terus ini kan contoh. Nah berarti teruskan aja sholatnya karena ingus itu kan suci. Coba cici aja. Hijau. Dan mungkin lagi apa ya? Lagi batu belum. Pas bersin itu Bu. Itu yang keluar. Yang keluar bukan percikan air ludah. Dahak biasanya. Nah, maka buang. Atau di sini Bi, jadi ambil aja pakai mukena, jangan ditelan batal. Daripada ditelan batal. Ya. Jadi kalau misalkan memang ini kayak jorok tapi memang harus tahu. Jadi nggak boleh misalkan lagi sholat keluar itu nggak usah dibiarin, nggak usah ditelan. Ya, tapi ini kan aja ke mukena. Nanti aja habis sholat. Batuk. Iya betul. Ya batuk sama bersin kan hampir sama. Kalau batuk kalau lagi rendah batuk udah aja pakai mukena gini, keluarkan ke mukena. Karena
kan berasa makila. Jadi yang berasa-berasa itu jangan ditelan, batal malah. Ya, Jadi, kalau lemak kan berasa, bukan dahak. Ya, ini kan. Maka jangan karena enak. Gurih. Gurih-gurih nyoy. Nyoy. Hanya jangan dibatalkan. Ya. Ada lagi? Ada lagi ibu-ibu yang bertanya? Masalah mesin cuci sudah paham ya? Ya. Sudah paham ya? Itu aja. Yang model yang pokoknya yang kalau yang pokoknya intinya gini lah. Yang kira-kira ada najis itu pisahkan dengan pakaian yang gak najis gitu. Biar akibat yang najis dirikan dulu baru. Cuci dulu. Nah, itu aja. Oke? Kalau sudah oke, alhamdulillah. Itu diantaranya dan itu harus paham. Ya, dikasih tahu juga anak nanti tentang najis itu. Ya. Awas hati-hati. Ceboknya yang mohon betul. maaf ya Bu ya. Mohon maaf nih. Jadi lantai itu bisa najis semua gara-gara kita yang nggak mensucikan. Contoh begini, bekas air kencing itu cuma dilap pakai apa? Lap. Pakai lap biasa, otomatis najis itu masih ada, ya kan? Lap biasa belum disucikan, kemudian kita pel pakai lap itu, wah itu jadi bisa semua najis nanti. Iya, kemana-mana. Karena belum disucikan, ya. Najis itu belum disucikan nih najis nih. Memang nggak ada, nggak nampak, udah nggak nampak, tapi belum suci. Kemudian kita ngepel rumah, pakai lapel, ya. Itu berarti meratakan najis semua satu rumah, ya. Begitu. Saking hati-hatinya. Makanya harus betul-betul hati-hati dalam. Kok ribet? Nggak ribet sebenarnya. Ada tata caranya, nggak ribet sebenarnya. Cuman kadang kitanya yang malas. Kalau memang itu ada bekas najis, ya sudah, tinggal kasih air ini. Kan nggak harus disiram banyak. Sucikan aja, dan selesai. Gitu. Mau dipel apapun kalau sudah suci enak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Syafi'il karim. Amin. Muhammad sallallahu Amin ya alaihi wasallam. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar wa sallallahu alaihi wa sallam wa min sabaqil qanat. Allahumma rabbana infa'na bima 'allamtana wa rabbana atina min ladunka rabbana fa'tina wa fa'ina lana wa qatina lana. Amin. Tawassana bi ta'aruf tawassana bi ta'liman subhana wa ta'ala wa subhana amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengajian gitu. Kan kami bahas tentang Bu Sri pengumuman buat Permata.